Loh, kok ini bukan sambal? Ini baksonya belum mateng ya? Enak kan? Itu daging kawanmu. Itu darah saudaramu. Astagfirullah, apa ini? Kenapa ada kuku manusia di dalam mangkuk saya? Wah, sotonya enak banget. Perut aku sekarang kenyang, udah nggak keroncongan lagi. Kan, aku bilang juga apa? Sotonya tuh enak banget. Puas deh makan di situ. Kenapa berhenti? Itu ada tukang bakso, rame banget. Kita kesana yuk, baksonya wangi banget. Tuh yang beli juga banyak. Mau pesen bakso? Mau satu ya bu? Kamu mau? Ini kayaknya baksonya enak, wanginya aja udah kemana-mana. Aku... Dicoba dulu aja mas, baksonya itu dibuat dari daging asli. Selain itu kuahnya juga pakai kaldu daging. Bumbunya terasa, bukan cuma sekedar air. Boleh deh, boleh. Ini baksonya. Wah, ini enak banget bu. Bumbunya juga segar, kaldunya itu kerasa banget. Ini enak banget bu. Tadinya saya kenyang banget abis makan soto, tapi makan ini nafsu makan saya jadi makin bertambah. Saya seneng kalau kalian suka. Bu Tiwi, pesanan saya udah sampai mana? Tadi saya yang urutan nomor 5 loh. Mbak Sari, aduh saya baru aja keluar mau jualan Mbak. Mbak Sari udah ada di sini aja. Sabar ya Mbak Sari, saya buatkan baksonya. Iya Sor, sabar dikit, baunya aja udah bikin keroncongan begini. Ya makanya aku pengen banget cepet-cepet makan baksonya. Bu Tiwi, rahasianya apa sih? Kok bisa gerobaknya selalu kinclong begini? Padahal jualan bakso kan biasanya berminyak di mana-mana. Kebersihan itu bagian dari syarat Mbak Dina. Kalau tempatnya kotor, nanti penunggunya tidak betah. Saya selalu cuci gerobak ini pakai air khusus tiap sebelum berangkat. Air khusus? Maksudnya air kembang atau gimana, Bu? Hanya air kiriman dari kampung halaman, biar rasanya tetap terjaga. Nah, ini pesanannya, 2 porsi, sambalnya banyak, kuahnya sudah saya kasih bumbu rahasia paling bawah. Jangan lupa dihabiskan sampai tetes terakhir ya, jangan ada yang sisa. Pasti habis, Bu. Bau kuahnya aja beda banget, gurihnya kayak meresap di hidung. Duh, kenapa gerah sekali malam ini? Padahal sudah tengah malam. Loh, itu Bu Tiwi baru pulang. Jam segini baru selesai. Astagfirullah, bau apa ini? Kok bau amisnya luar biasa sekali. Bu Tiwi, Bu, baksonya ada yang busuk atau bagaimana, Bu? Orang itu kok aneh ya, ditanya malah diem aja, padahal biasanya ramah banget. Hah? Perasaan tadi Bu Tiwi kesini dan itu baunya mana ada bakso baunya seperti bangkai tikus begitu. Amisnya seperti darah segar. Mana dia lewat ke arah kebun pisang lagi, padahal kan rumahnya arah sebaliknya. Aduh, sudahlah, mendingan cepat pulang. Perasaan saya jadi nggak enak kalau lewat sini lama-lama. Pak Jaka, Bapak perhatikan nggak? Malam ini kan malam Jumat Kliwon, dan Bu Tiwi baru aja lewat sana lagi, ke arah kebun pisang kosong itu. Mungkin dia cuma mau membersihkan gerobaknya di sana. Katanya kan dia punya air khusus dari kampungnya.
Membersihkan gerobak kok di tempat gelap begitu, Pak? Saya pernah tidak sengaja lewat sana malam minggu. Saya lihat dia berdiri membelakangi jalan, diam saja di depan gerobaknya. Tangannya seperti sedang mengelus-ngelus sesuatu dalam panci, tapi mulutnya komat kamit cepat sekali, Pak. Kamu jangan sembarangan menuduh lah. Tidak baik berprasangka buruk sama orang yang cari nafkah. Tapi memang iya sih, saya juga merasakan ada yang tidak beres. Waktu dia lewat di depan saya kemarin, baunya bukan bau kaldu sapi lagi. Nah, itu dia, baunya amis kan? Seperti bau daging mentah yang sudah lama dibiarkan. Terus ya, Pak, saya dengar dari orang-orang pasar, Bu Tiwi ini tidak pernah terlihat beli daging di jagal manapun di daerah kita. Jadi dia dapat daging dari mana sebanyak itu setiap hari? Benar juga ya, padahal dagangannya selalu habis beratus-ratusan butir. Kalau dia tidak beli di pasar kita, berarti dia bawa sendiri. Tapi dari mana ya? Itu yang bikin saya merinding, Pak. Rasanya ada yang dia sembunyiin di dalam gerobak itu. Sesuatu yang bukan cuma sekedar bahan makanan. Aduh, bolanya masuk ke kolong lagi. Kok papannya goyang-goyang ya? Kayak ada yang dorong di dalam. Bu Tiwi, ada orang di dalam. Itu rambut. Kok ada rambut panjang keluar dari sela-sela papannya? Ibu, tolong! Gerobak Bu Tiwi ada hantunya. Gerobaknya bisa gerak sendiri. Ah! Wah, tumben Bu Tiwi kasih porsi lebih. Dagingnya besar-besar sekali. Loh, kok ini bukan sambal? Ini baksonya belum mateng ya? Enak kan? Itu daging kawanmu. Itu darah saudaramu. Astagfirullah, apa ini? Kenapa ada kuku manusia di dalam mangkuk saya? Ah! Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ternyata cuma mimpi, tapi kenapa baunya kerasa sampai sini? Bau amis ini persis seperti bau gerobak itu. Aku harus cari tahu soal Bu Tiwi. Sabar Laura, kamu harus lihat sendiri. Jangan sampai cuma jadi ketakutan tidak jelas. Sudah waktunya anak manis, jangan nakal. Laparmu adalah larisku, sakitmu adalah hartaku. Hah? Dia bicara sama siapa? Di sana kan tidak ada orang. Ayo bangun, hirup bau hujan ini. Sebentar lagi, orang-orang akan datang memujamu, memakan sisa-sisa pengabdianmu. Gila, itu beneran santet. Dia pakai tumbal buat penglaris baksonya. Teruslah menangis. Tangisanmu yang bikin aku gurih. Waduh, gimana saya bisa pulang kalau hujan angin begini? Kok perasaan saya nggak nyaman ya? Kayaknya ada sesuatu yang akan terjadi. Atau mungkin itu sudah terjadi sesuatu. Minum darah ini, hisap sarinya, jangan biarkan mereka berhenti makan. Bikin mereka lapar sampai ke tulang. Sakit, dingin, lepaskan saya. Diam, kamu itu sudah saya beli. Kamu itu yang bikin saya kaya. Tanpa kamu, bakso ini cuma sampah. Ayo tunjukkan kekuatanmu. Lihat, kuahnya sudah jadi. Besok orang-orang antri lebih panjang lagi. Mereka akan memuja rasa kematian ini. Gila, bener-bener gila. Dia kasih makan setan pakai nyawa manusia.
Pak RT, kita harus ke sana, Pak. Bu Tiwi sedang melakukan ritual. Hah? Apa? Yang bener aja, kamu serius? Saya nggak punya waktu buat cerita, Pak. Pak RT ikut saya aja, ayo. Ada apa ini? Aduh, aku ikut deh. Pak RT, tunggu Pak. Mana Laura? Di mana si Bu Tiwi itu? Itu, Pak, di bawah pohon pisang besar itu. Hati-hati, dia sedang melakukan ritual sesat. Hei, Bu Tiwi, jangan bergerak. Apa yang kamu lakukan di tengah kebun kosong malam-malam begini? Pak RT, warga, kenapa kalian semua di sini? Saya cuma sedang membersihkan barang-barang. Di rumah airnya mati karena listrik padam. Alah, bohong. Barang kok bawa bungkusan kain kafan. Dan bau apa ini? Baunya seperti bangkai yang dibakar. Udah, ngaku aja. Buka bawa gerobaknya, Pak RT. Saya lihat sendiri tadi, dia menusuk-nusuk boneka kain kafan di sana. Jangan ada yang berani mendekat. Ini rahasia dagangan saya. Kalian semua sudah makan bakso saya. Kalian semua sudah merasakan enaknya. Kenapa sekarang jadi so suci begini? Kurang ajar kamu. Kamu kasih kami makanan tumbal ya. Geledah gerobaknya sekarang. Ayo cepat Pak Jaka, bantu Laura buka paksa papan itu. Kita harus lihat apa yang dia sembunyikan. Jangan, saya peringatkan kalian, jangan dibuka. Kalau segelnya lepas, kalian semua tidak akan selamat. Dia bakal marah. Halah, masih aja mau nakut-nakuti. Tendang saja, Pak. Astagfirullah, itu tangan manusia. Pak RT, ada mayat di dalam gerobaknya Pak RT. Tunggu dulu, lihat kalung perak di pergelangan tangannya Pak RT. Bukankah itu kalung milik anaknya Pak Slamet yang hilang 3 tahun lalu, yang katanya diculik wewe gombel? Benar, ini kalungnya. Tega kamu ya Tiwi, kamu jadikan mayat anak kecil sebagai penglaris daganganmu. Kamu rebus air pakai nyawa dia. Haha, kalian semua menikmatinya kan? Kalian bilang itu bakso paling enak seumur hidup. Itu karena saripati manusia yang kalian telan. Kalian semua sudah jadi bagian dari kontrak saya. Weh, jadi selama ini yang saya makan itu, ya Tuhan. Pak, menjauh. Lihat tanahnya. Kenapa jadi ambles begitu? Apa ini? Lepaskan. Jangan sekarang. Ikut saya. Apa? Tolong saya. Pak Jaka, tarik tangan saya. Saya hilang. Saya tidak mau mati sekarang. Jangan Pak RT, bahaya. Tanahnya seperti mau menelan semuanya. Kamu sudah kelewat batas Tiwi. Nyawa harus dibayar nyawa. Kami tidak mau ikut campur urusanmu dengan penghuni gerobak itu lagi. Tidak, ampun, panas. Di dalam sini panas sekali, tolong. Sudah hilang, semuanya sudah hilang. Bu Tiwi, gerobaknya, semuanya ditelan bumi. Tutup lubang ini. Besok kita panggil Ustadz. Jangan ada satupun warga yang mendekat ke kebun ini lagi. Kejadian ini harus kita kubur dalam-dalam.